Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramdhania Rahab dengan NIM 2307011440. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses recovery bahan kimia craft. Yang pertama itu ada proses recovery. Proses recovery bahan kimia pada proses craft merupakan teknologi yang handal dan efektif yang menyediakan kemampuan mendaur ulang bahan kimia pada pulping, menghasilkan steam dan listrik dengan efisiensi dari nilai bahan bakar black liquor, dan penghilangan substansi kayu terlarut secara efektif dengan efisien dari nilai bakar. Dalam proses craft, sekitar sebagian dari kayu terlarutkan dan bersama dengan bahan kimia kayu pulping membentuk zat cair yang disebut white black liquor dan yang dapat dilihat pada gambar. White black liquor dipisahkan dari pulp melalui pencucian atau washing dan dikirimkan ke sistem recovery craft, di mana zat anorganik dalam bahan kimia pulping dikembalikan untuk digunakan kembali. Sedangkan zat organik yang terlarut digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat steam dan tenaga. Sifat kimia, fisika, dan pembakaran black liquor dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti lokasi mill atau dataran kota atau pesisir pantai, kondisi digester, yield pulp, spesies kayu, sifat white liquor, rasio bahan kimia dengan kayu, dan efisiensi pencucian brownstone. Secara umum, pemasakan hardwood memerlukan lebih sedikit bahan kimia, memiliki yield pulp lebih tinggi, dan juga menghasilkan lebih sedikit padatan black liquor daripada pemasakan softwood. Black liquor hardwood umumnya mengandung lebih sedikit bahan organik, rosin, dan soap, dan nilai pemanasan yang lebih rendah, sekitar 5% lebih rendah daripada black liquor softwood. Yang pertama itu ada recovery bahan kimia pulping NaOH dan Na2S. Sebagaimana yang telah ditunjukkan pada gambar, white black liquor dari pencucian brownstock dikonsentrasikan dalam multi effect evaporator dan konsentrator sehingga mencapai suatu titik di mana dapat dibakar secara efektif dalam recovery boiler. Biasanya 65% atau lebih padatan. Black liquor yang telah dikonsentrasikan disemprotkan ke bagian bawah recovery boiler, di mana ia dibakar pada lingkungan dengan efisiensi oksigen sehingga terbentuk Na2S. Natrium dan sulfur anorganik direcovery dalam bentuk lelehan yang tersusun oleh sebagian besar Na2S dan natrium karbonat atau Na2CO3. Lelehan ini kemudian memasuki tangki pelarutan dan dilarutkan dalam air membentuk green liquor. Green liquor dikirimkan ke caustic zinc plant, di mana ia direaksikan dengan batu kapur CaO sehingga mengubah Na2CO3 menjadi NaOH. Green liquor yang telah di-caustic dikenal dengan white liquor, di mana sebagian besar terdiri dari NaOH dan Na2S. Ia kemudian dikembalikan ke digester untuk digunakan kembali dalam proses pemasakan. CaCO3 yang terpresipitasi dari reaksi caustic dicuci dan dikembalikan ke lime kiln, di mana ia dipanaskan hingga suhu tinggi untuk menghasilkan CaO untuk digunakan kembali. Yang kedua itu ada recovery panas dari pembakaran organik. Senyawa organik dalam black liquor berfungsi sebagai bahan bakar untuk produksi steam yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Panas yang dilepaskan sebagai hasil pembakaran black liquor diperoleh kembali sebagai superheated steam atau uap super panas bertekanan bersuhu tinggi dalam recovery boiler. Selanjutnya itu adalah masalah operasional. Multi effect evaporator sering mengalami masalah dengan pengotor sisi liquor, korosi tube, dan pembusaan, terutama karena liquor menjadi pekat. Masalah-masalah ini mengakibatkan seringnya penguapan evaporator, konsumsi steam atau uap yang tinggi, dan padatan yang rendah dalam produk liquor. Recovery boiler juga memiliki banyak masalah, termasuk pengotoran tube perpindahan panas dan penyumbatan saluran gas buang oleh endapan api unggun, korosi dan keretakan tube, kerusakan fluid tube, sirkulasi air yang buruk, ledakan smelt water, limpasan smelt yang tidak stabil, ampas yang tinggi dalam smelt, pengukuran smelt yang buruk, produksi steam yang rendah, dan pemadaman emisi udara. Banyak juga masalah yang terdapat pada lime kilns, itu termasuk efisiensi termal yang rendah, konsumsi bahan bakar yang tinggi, dering, baling, debu, kerusakan tahan api dan rantai, kualitas lime atau kapur yang buruk, dan emisi udara. Selanjutnya itu ada tantangan lingkungan. Yang pertama, emisi udara. Salah satu tantangan lingkungan utama adalah pengendalian emisi udara dari siklus recovery. Perhatian utama tertuju pada partikulat TRS, total pengurangan gas belerang,
terutama H2S, SO2 dan baru-baru ini NOx. Sekarang ada peningkatan fokus pada gas lain seperti HCl, NH3CO, metanol, dan senyawa organik volatil lainnya. Emisi partikulat terutama berasal dari recovery boiler, smelt dissolving tank, dan lime kiln. Selanjutnya itu ada penutupan pabrik. Masalah utama lingkungan untuk proses craft adalah bagaimana menggunakan kembali berbagai limbah cair di dalam pabrik pulp atau pulp mills yang sering disebut sebagai penutupan pabrik. Ditujukan untuk mengurangi penggunaan air secara keseluruhan dan kebutuhan bahan kimia. Kondensat uap atau dead steam digunakan sebagai pengganti air tawar. Ini membutuhkan upaya yang lebih besar untuk membersihkan kondensat agar cocok untuk digunakan kembali. Setiap zat organik yang ada dalam kondensat yang terkontaminasi akan dipindahkan ke bagian steam yang sebelumnya tidak ada. Ini dapat menyebabkan efek buruk pada proses. Selanjutnya itu ada pendekatan modern. Proses recovery craft modern adalah hasil akhir dari perbaikan kecil yang berkelanjutan dalam teknologi dasar. Salah satu perkembangan penting dalam operasi recovery boiler adalah pembakaran padatan tinggi yang mengacu pada pembakaran likor pada kandungan padatan lebih besar dari 75%. Sebuah pabrik canggih mungkin memiliki evaporator atau konsentrator padatan tinggi untuk membawa cairan ke 80-85% padatan untuk pembakaran di recovery boiler. Gambar 6 menunjukkan skema evaporator padatan kering tinggi oleh Andres. Ini memiliki lebih banyak permukaan panas daripada evaporator konvensional karena viskositas tinggi dari black liquor pada kandungan padatan yang tinggi. Sistem LHT atau liquor head treatment digunakan untuk menurunkan viskositas cairan dan membuatnya mudah untuk diproses. Desain recovery boiler akan menjadi drum tunggal, unit pembakaran padatan dengan beberapa tingkat udara yang disuplai oleh kipas terpisah seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Ini akan memiliki luas permukaan superheater yang lebih besar dan dilengkapi dengan heater air umpan dan atau pembakaran pemanas awal udara untuk menghasilkan uap atau steam bertekanan tinggi. Itu juga akan dilengkapi dengan turbin tekanan balik yang dikombinasikan dengan turbin kondensasi untuk memaksimalkan pembangkit listrik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai proses recovery bahan kimia craft. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.